Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di antara Anda yang hidupnya ingin mulia, cita-citanya ingin terkabul, dan diberikan sisa umur yang berkah berlimpah? Mana orangnya? Tos kiri kanannya katakan kita berkah berlimpah. Iya, silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Masya Allah. Ini energinya berapa persen barusan? Oh 60 ya? Oh iya. Oke, boleh nggak kita memberikan energi 100%? Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Allah Akbar, Masya Allah. Tos kiri kanannya katakan engkau luar biasa bosku ya. Bagaimana tidur Anda tadi malam? Oh gitu ya, iya. Nyenyak tidurnya? Halo? Tidurnya nyenyak atau nyenyak? Nyenyak ya, iya masa habis diajak piknik tidurnya nggak nyenyak. Iya kan? Nah, kemarin kan diajak piknik kan? Gimana? Pikniknya asik atau asik? Oh asiknya yang mana? Oh gitu, kan 2 kali diajak piknik kemarin kan? Nah, kira-kira Anda pengen piknik yang kemana ya? Saya nggak dengar. Angkat tangan kanan, tepuk sebelahnya, bosku. Jika saya ditanya, memilih piknik kemana? Pilih yang piknik kedua. Kalau yang pertama, angkat tangan kiri, tepuk sebelahnya. Bos. Akan tetapi, nampaknya catatan amal saya menunjukkan kita akan piknik. Oh, surga juga, alhamdulillah. Itulah Pak sekalian pentingnya kita bermuhasabah. Pentingnya kita mengukur menilai kayak mana nanti nasib kita ini. Ya ditentukan ya sekarang ini. Kemarin udah tahu kan ada di mana. Udah dicorot-corot, urak. Kemarin saya ngintip dari belakang, mak nampaknya tuh yang merah tuh full sampai atas Pak, yang merah tuh. Seandainya itu lembar yang atas itu masih ada, dicoret pula itu yang atas itu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah tahu bahwa begitulah karya kehidupan kita sampai detik ini, minimum sampai kemarin. Nah pertanyaan saya, apakah karya kita itu mau dirubah atau mau dilanjutkan? Saya nggak tahu, saya nggak dengar. Oke, dirubah atau dirubah? Dirubah ke arah yang menjadi, ke arah yang lebih baik. Ya atau iya? Oke. Sebelum saya lanjutkan di hari ketiga, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin merecall ulang. Anda di hari pertama kemarin belajar apa? Oh, jadi hari pertama itu isinya masalah semua gitu ya? Iya, oke. Apa lagi? Masalah itu maksudnya kayak mana? Hari pertama kemarin belajar apa? Sesi 1. Oh, ada 3 persoalan di dunia ini. Oke, yang pertama apa aja? Masalah uang. Oke, yang kedua? Masalah hati. Jadi selama ini nggak pernah mengelola hati dengan benar ya? Oh iya. Oke ya. Yang ketiga? Waktu. Oke, terhadap yang persoalan pertama apa maksudnya? Hah? Membangun bisnis dengan? Oke ya. Itu persoalan pertama ya? Oke. Coba ulangi persoalan yang pertama apa? Loh, ini masa udah lupa ya? Boleh kita recall sejenak? Oke, ada 3 persoalan di dunia ini Bapak Ibu sekalian ketika dirangkum. Intinya persoalan manusia di dunia itu cuma 3, nggak ada lagi yang lain ketika dirangkum. Kalaupun beda mirip-mirip pasti masuk di antara 3 kelompok persoalan ini. Ya toh ya? Persoalan yang pertama apa? Persoalan keuangan, iya atau iya?
Yang kedua persoalan apa? Yes, betul, persoalan hubungan. Nih, persoalan hubungan nih. Ya. Yang ketiga persoalan apa? Betul, persoalan waktu. Nih. Anggaplah aja udah bener lah gitu aja. Nah, persoalan waktu. Nah. Tolong jawab pertanyaan saya. Boleh saya bertanya? Saya nggak dengar. Ada nggak orang di luar sana pengen sekolahkan anaknya nggak punya uang? Pengen berobat nggak punya uang? Pengen ngembangkan bisnis, cash in-nya nggak ada? Pengen kemana-mana persoalannya karena persoalan keuangan. Ada tuh ada. Itu persoalan orang yang pertama. Pengen berangkatkan haji orang tuanya nggak ada uang. Ada tuh ada. Pengen beli rumah nggak punya uang. Ada tuh ada. Persoalan keuangan Pak Bu sekalian yang pertama. Tolong jawab pertanyaan saya terhadap persoalan yang kedua. Ini persoalan hubungan. Ada nggak orang di luar sana cekcok alias enggak akur dengan pasangannya? Berantem dengan ayah ibunya? Enggak akur kakak adik? Cekcok dengan suami istrinya? Ribut dengan tetangganya? Antar tim di kantor ribut? Atasan bawahan ribut? Oh, ada ya? Oh. Di mana? Di luar sana. Persoalan hubungan Pak Bu sekalian. Kakak adik cekcok, sepupu urusan, aduh. Tadinya saudara menjadi enggak saudara, padahal ada tali darah. Tetangga enggak akur, sahabat karib menjadi terputus silaturahim tuh, gara-gara apapun. Yang ketiga persoalan apa? Tolong jawab pertanyaan saya. Ada enggak pengusaha di luar ngaku pengusaha tapi enggak punya waktu untuk dirinya sendiri? Enggak punya waktu untuk istrinya? Enggak punya waktu untuk anak keluarganya di rumah? Enggak punya waktu untuk nengok orang tuanya? Enggak punya waktu untuk dirinya sendiri beristirahat di rumah? Oh, ada ya kayak gitu ya? Jadi di antara tiga ini mana yang lebih penting? Kalau Anda suruh milih, pilih yang mana? Ya semuanya, betul penting semuanya. Seandainya saya minta salah satu, ini kan seandainya, boleh atau boleh? Seandainya saya minta salah satu dipilih di antara tiga, mana yang Anda, mana yang setuju waktu? Mana yang setuju waktu? Oke, jadi uang nggak penting? Hubungan nggak penting? Ayo, yang lain. Ah? Yang lain, halo. Pak, Bu, halo. Yang lain mana? Nggak punya pilihan, ini semua nggak punya jati diri ini ya. Kemarin perasaan sudah diajarkan tuh, sudah punya identitas semua kan? Ini kok kayak masih rasa-rasanya nggak punya identitas. Ayo, mana lagi yang lain? Halo. Anda tadi sudah jawab ada yang pilih waktu, ayo. Mana di antara yang tiga yang paling penting? Kalau seandainya saya minta memilih, mana? Hubungan, oh gitu ya. Jadi waktu nggak penting? Oh penting juga. Oh. Makanya, saya kan cuma nanya doang kan gitu. Ayo yang mana? Ini. Ini yang lebih penting. Mana yang meyakini hubungan lebih penting? Oke. Jadi ini nggak usah ya? Ini nggak perlu? Oke. Terus yang lainnya? Yang lainnya nggak angkat tangan? Oh bingung, oh iya. Angkat tangan kanan. Tebus sebelahnya ya. Bro. Bingung ya? Kayaknya termasuk dari tabiat buruk. Mana yang milih yang nomor satu ini? Ayo, yang uang mana? Kenapa uang? Wah, iya. Luar biasa ya, semua bisa. Ada nggak orang di luar sana punya banyak uang, nggak punya waktu? Punya banyak uang, nggak ada hubungan dengan keluarganya? Ada tuh ada? Ayo, yang mana?
Iya, betul Bapak Ibu sekalian. Semua penting harus jalankan paralel, tapi tuntaskan dulu persoalan ini. Ini harus tuntas dulu. Semuanya penting. Anda boleh menjalankan paralel. Tapi ingat, selesaikan persoalan ini lebih dulu. Halo? Siap menyelesaikan persoalan keuangan? Makanya belajarlah. Ya, hati-hati ketika Anda melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Bisa jadi Anda banyak koreksi nanti, banyak pengulangan. Ya atau ya? Nah, belajar saja kadang-kadang masih banyak koreksi. Apalagi kalau nggak belajar. Nah, oke, itu yang Anda pelajari kemarin kan hari pertama. Setelah itu apa lagi yang dipelajari? Oh, nasib. Kayak mana maksudnya nasib itu? Nasib itu tergantung siapa? Tergantung orang tua. Tergantung tetangga. Hah? Artinya apa? Nasib artinya apa nasib? Oh, yang lain nggak dengerin? Yang lain tidur semua ya? Nasib artinya apa? Maknanya apa belajar nasib kemarin? Anda harus bisa ngambil benang merahnya dong. Ini mau recall saya nih. Saya nggak bisa lanjutin sebelum recall nih. Ayo. Apa maksudnya dari inti nasib kemarin? Ayo. Ketentuan yang pasti maksudnya? Oke. Paham, Bu? Apa? Nasib itu gimana kemarin? Bahwa nasib? Oke. Apa yang dimaksud di dalam kendali kita? Kan? Ini tabiat orang banyak belajar nih kayak gini kadang-kadang nih ya. Nah, apalagi habis belajar sampai rumah nggak pernah dibuka tuh. Apa ayo? Maksudnya gimana tuh? Yang di dalam kendali dan di luar kendali? Pilihan, oke. Kalau di dalam kendali, kita yes, betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya nasib itu ada yang bisa kita kontrol. Betul atau betul? Contohnya apa? Yes, intinya apapun yang bisa kita ikhtiarkan untuk menuju nasib yang lebih baik, itu semua dalam kendali Anda, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pernah nyalahkan orang lain. Kenapa? Karena segala sesuatu yang bisa Anda kontrol itu menentukan nasib Anda. Kecuali yang enggak bisa Anda kontrol. Contohnya apa yuk kemarin? Iya benar, kita lahir dari iya, kalau sudah lahir dalam keadaan PC ya sudah, nggak usah dibuat mancung-mancung. Kalau sudah terlanjur kribo ya sudah terima apa adanya. Itu artinya di luar kendali kita sebagai manusia. Anda harus terima itu. Jangan sampai yang di luar kendali manusia Anda ratapi setiap hari. Kok saya kayak gini aja nasibnya ya. Kemarin mak saya itu makan apa? Apalagi hari pertama belajar apa lagi? Oke, sudah. Sekarang Anda belajar hari kedua apa aja? Kimah. Oke, kimah itu apa? Maksudnya apa nilai itu? Kimah ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Ahmadiyah. Ahmadiyah itu apa? Materi. Yang kedua apa? Insania maksudnya apa? Iya. Oke, yang ketiga. Hulukia maksudnya apa? Moral. Yang keempat apa? Rukia maksudnya apa? Apa arti 4 kimah itu? Untuk kehidupan dan bisnis Anda artinya apa? Jangan sampai dicatat tapi nggak ngerti cara ngaplikasikannya. Hafal-hafal Pak, tapi kayak mana cara makainya? Oh gitu ya. Berhubungan dengan? Oh selama ini roda kehidupannya apa? Oh nggak seimbang. Oh gitu ya. Apa lagi?
Pak, Bu? Tempatnya harus selaras. Terus apa lagi? Kima menggambarkan jati diri kita saat ini. Oke, yang lain? Bagus. Apalagi Ibu? Apa Bu? Ini kan ada rules-nya ya. Ketika ditanya, ketika diminta, saya tanya, kima itu implementasinya kayak mana? Entar Pak. Kok kemarin perasaan saya catat kok nggak ada? Pak, Bu, dorongan kima itu dorongan manusia ketika akan melakukan sesuatu. Simpelnya begitu. Bisnis Anda, bisnis Anda boleh nggak menggunakan 4 kima itu? Prakteknya gimana? Prakteknya adalah bahwa ketika Anda berbisnis, Bapak Ibu sekalian, boleh Anda dorongannya kimah madiyah. Ingin untung sebanyak-banyaknya boleh? Ingin untung berlimpah boleh? Itu namanya dorongan kimah madiyah. Jadi kita berbisnis, Bapak Ibu sekalian, boleh mengharapkan yang namanya keuntungan sebanyak-banyak, silahkan. Yang kedua, kimah apa yang kedua? Insania, bahwa ketika Anda berbisnis, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita kaitkan dengan bisnis ya, kima itu juga boleh kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari di luar bisnis. Ini kita berbicara bisnis karena yang di depan saya pengusaha semua. Bahwa ketika Anda membangun bisnis, kayak mana caranya nilai-nilai kemanusiaan di dalam bisnis Anda semakin tumbuh berkembang. Nilai-nilai kemanusiaan itu contohnya apa? Contohnya tim Anda lebih peka lagi dengan saudaranya, tim Anda lebih peka lagi dengan sesama tim Anda lebih peka lagi dengan pelanggan, tim Anda lebih peka lagi dengan keluarganya di rumah. Sebelum kerja di tempat Anda mereka nggak seperti itu. Jadi ada nilai-nilai kemanusiaan yang terinternalisasi di dalam tim Anda. Itu yang mengkondisikan siapa? Itu yang menginternalisasi siapa? Kita sebagai owner. Kedua, selain Anda boleh untung, pastikan bahwa kima insania ada di dalam bisnis Anda. Yang ketiga apa? Khuluqiyah. Selama kerja, tim Anda akhlaknya lebih bagus dari sebelumnya. Perilakunya lebih bagus, lebih autentik, lebih tawadu. Akhlaknya makin sempurna dibanding sebelum dia kerja di tempat Anda. Boleh atau boleh? Saya nggak dengar. Boleh atau boleh? Yang keempat apa? Ruqyah. Kima ruqyah, karyawan Anda sebelum kerja di tempat Anda dia nggak pernah sholat. Setelah kerja di tempat Anda, tim Anda makin sekarang sudah sholat 5 waktu. Setelah selesai sholat 5 waktu, dia sudah sholat tepat waktu. Setelah 5 waktu tepat waktu, sekarang dia sholat berjamaah. Setelah 5 waktu tepat waktu berjamaah, sekarang sholatnya di masjid. Dan itu mewarnai teman-temannya di kantor, mewarnai keluarganya di rumah. Dia lagi lebih pintar mengaji, lebih banyak berzikir, lebih taat kepada Allah, menjadi teladan di rumah. Itu yang kita harapkan dari keempat kimah itu kemarin. Halo? Makanya Anda diminta digambar. Kayak mana sekarang gambarnya kalau digambar. Jadi apapun hasil gambar Anda kemarin, rodanya kayak manapun giginya, itu menjadi tanggung jawab Anda sekarang. Siap atau siap? Kalau Anda bisnis Pak Bu hanya pengen nguntung doang tanpa mempertimbangkan 3 kima tadi. Lalu ladang amal soleh Anda di mana? Yang ingin Anda jadikan amal soleh ketika Anda mati nanti, ketika meninggal apa? Kita itu ingin bisnis kita umurnya lebih panjang daripada umur kita. Kita sudah meninggal, bisnis kita terus bertumbuh. Dan keempat kima itu terus terinternalisasi sebagai core value di dalam bisnis Anda. Itu yang kita harapkan. Dan itu jugalah kenapa Allah belum mencabut, belum menghentikan detak jantung kita hari ini. Dia ingin kita berubah menjadi lebih baik.
dari sebelumnya. Jadi orang yang mengaku beriman, berimannya itu adalah filter, berimannya itu adalah saringan. Dia selalu bertanya, kok Allah kok belum manggil saya ya? Kira-kira apa maksud Allah? Kok di antara saudara saya, teman saya sudah banyak yang dipanggil, kok saya belum? Itu artinya Anda diminta untuk memperbaiki diri, mempersiapkan yang namanya kehidupan yang abadi. Salah satunya benahi bisnis supaya nanti ketika Anda meninggal, amal soleh Anda terus mengalir untuk Anda. Jangan malah bisnisnya ditinggal, meninggalkan kemaksiatan di situ. 4 kimah. Berapa kimah? Ini kok pada tegang begini? Saya kan cuma ngulang aja. Ayo belajar apa lagi kemarin? Usia mukallaf. Nah, apa maksudnya itu usia mukallaf? Oke. Nah, jadi gampang Pak Bu. Kita itu kan nanti akan dihisap oleh Allah. Mau nggak nanti nggak dihisap? Saya kasih bocorannya kalau mau. Mau atau mau nggak dihisap? Mau atau mau? Kok jawabnya nggak yakin gitu? Mau atau mau? Yo, jadi pengen nggak dihisap ini? Oh. Lah pertanyaan saya jawab dulu dong. Mau atau mau nggak dihisap? Syaratnya ada 3. Memangnya tahu apa yang saya sampaikan? Belum kan? Makanya ntar dulu. Pak Bu, kalau nggak pengen dihisap sama Allah gampang. Yang pertama, tidurlah selama-lamanya. Jadi kalau Anda tidur, bangun lagi. Tidur lagi. Tidur lagi. Itu nggak dihisap itu. Yang kedua apa? Saya nggak dengar. Wah, iya. Benar Bu, jadilah orang yang nggak waras. Karena orang yang nggak waras bebas dari hisap. Yang ketiga apa? Wah, iya benar Bu. Jadilah orang yang nggak pernah balik. Itu nggak akan dihisap. Kata Rasul diangkat pena terhadap 3 kondisi ini. Sebelum balik, ketika dia tidur, dan orang dalam keadaan silakan kalau mau nggak dihisap. Coba tengok kiri kanannya normal semua kan. Allah ya Allah. Di PBTR, di mana ya? Di TB clear itu, clear. Kita dihisap tuh, pokoknya sehari itu Pak Bu, kita ada 14 jam yang dihisap. 8 jam, 24 jam, sisanya 14 jam. 14 jam itulah yang dihisap. Nggak mau ngapain 14 jam setiap hari. Ini dihisap tuh. Ditanyain habis-habisan. Ya. Habis itu belajar apa hari kedua yuk? Menentukan jati diri. Menentukan jati diri ada berapa syaratnya? Yang pertama, identitas. Yang kedua, 3 atau 4? Mana tulisannya 4? Enggak ada di situ ya? Mana? Mana? The magic of what lain lagi tuh. Sebelum Anda belajar identitas kemarin, Anda belajar tentang apa itu? Catatan amal kan? Ya. Catatan amal Anda hari ini udah ketahuan tuh. Nasibnya kayak mana? Ya toh ya? Setelah itu Anda belajar pentingnya sebuah identitas. Identitas itu ada 3. Masih ingat Kak? Identitas ada 3. Yang pertama apa? Yes, situasi apa? Yes, benar. Yang menciptakan situasi ideal itu siapa? Iya, begitu Pak Bu sekalian, situasi ideal.
Yang kedua, sikap betul. Sikap positif. Yang ketiga, yes betul. Nah. Sudah punya ultimate goal semua? Halo, halo, halo. Situasi ideal yang menentukan siapa? Oke. Sikap positif yang menentukan siapa? Oke. Terus ultimate goal yang menentukan siapa juga? Kita. Sudah punya ultimate goal? Saya nggak dengar? Oke. Ini Pak Bu sekalian, kalau Anda sudah menguasai ini, itu artinya Anda sudah punya yang namanya identitas. Di sesi sekarang, saya akan menuntun Anda, Bapak Ibu sekalian, kita akan berbagi bagaimana caranya agar kita bisa memperjuangkan yang namanya ultimate goal ini. Boleh atau boleh? Siap belajar? Oke. Di sesi yang ketiga ini, ya. Nah, sebelum kita masuk, maka kita perlu mengetahui dulu, Bapak Ibu sekalian, ya. Nih, bagi yang sudah membuat ultimate goal-nya. Saya mau tanya, ultimate goal Anda itu sesuatu yang hina atau sesuatu yang sangat mulia? Sangat mulia Pak Bu sekalian, ultimate goal kita. Ya, mudah-mudahan adik-adik di sini mana yang merasa anak? Semua anak ya, benar juga ya. Mana yang sama orang tuanya ke sini? Ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Oke ya. Angkat tangan yang tinggi dong. Oke, ada orang tuanya semua di sini ya? Oke, bagus. Nanti ada tugas khusus untuk Anda semua adik-adik ya. Tenang aja ya. Nah, tenang aja. Sabar ya. Nah, termasuk bapak ibunya juga nanti ya. Nah. Siap atau siap? Oke ya. Nah, bagaimana cara mewujudkan ultimate goal Anda? Nih. Maka lanjut. Nah, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Oke. Baca 1, 2, 3. Oke, kedua. Oke, yang ketiga. Memiliki apa? Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk mencapai ultimate goal Anda atau personal vision Anda, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya nggak rumit-rumit amat. Anda hanya perlu menjawab 3 pertanyaan ini. Anda ingin menjadi siapa? Menjadi orang apa Anda itu? Oke. Yang kedua, setelah Anda tahu bahwa saya ini orangnya seperti itu, maka Anda mau melakukan apa? Dan yang ketiga adalah Anda ingin memiliki apa. Nah, yang mana di antara 3 yang perlu kita dahulukan? Anda menentukan dulu yang paling bawah, saya ingin memiliki apa. Ketika Anda sudah menemukan ingin memiliki apa, maka selanjutnya akan melakukan apa. Agar apa yang Anda bisa lakukan itu bisa terlaksana dan tereksekusi dengan baik, maka Anda harus menjadi apa atau menjadi siapa dulu Andanya gitu. Nah, inilah pentingnya untuk menyusun ultimate goal Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, untuk mendukung ultimate goal Anda, maka halo. Diperlukan yang namanya, baca sama-sama. Saya nggak dengar. Dream. Ya. Anda nggak bisa mewujudkan ultimate goal Anda sebelum Anda menemukan yang namanya. Boleh atau boleh kita menemukan dream kita? Siapa yang ingin segera menemukan dreamnya? Mana orangnya? Oke, baca bersama-sama. Angkat tangan kirinya, tangan kiri. Tepuk sebelahnya. Saudaraku, kata Bung Karno. Bacain. Iya, kata Bung Karno begitu. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Yang punya tangan kanan mana diangkat? Yang nggak punya tangan kanan nggak usah diangkat. Yuk, angkat semua tangan kanan. Tepuk sebelahnya. Saudaraku, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan pentingnya dream. Bacain.
Lanjut baca lagi yang bawah. 1, 2, 3. Ya. Dream itu seperti bintang menuntun. Dia menuntun kita menuju tujuan yang akan kita capai. Ya. Jadi dream itu penting atau penting? Oke. Dicatat ya. Catat yang penting-penting aja. Penting semua, Pak. Titik komanya pun penting juga. Oke. Nah, ada seorang sahabat Bapak Ibu sekalian namanya Sufyan As-Sauri. Beliau ini saat tawaf mendengar seseorang selalu berdoa. Doanya gini, Allahumma kinni suha nafsi, Allahumma kinni suha nafsi, Allahumma kinni suha nafsi. Sahabat ini penasaran, ini orang ini kok kalau berdoa cuma tawaf, cuma satu macam doanya, cuma itu doang. Ini gimana sih maksudnya? Nah, ternyata Pak Ibu sekalian, yang berdoa itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Apa arti doanya? Ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit dan tamak. Hilangkanlah dariku sifat pelit dan tamak. Dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. Jangan jadikan aku orang yang pelit ya Allah. Jadi, ultimate goal Abdurrahman bin Auf memang menginginkan dirinya seseorang yang tidak pelit dan tamak. Dan dilanjutkan ultimate goalnya, jadikanlah aku orang yang selalu beruntung ya Allah. Itu yang dia sebut-sebut ketika tawaf. Akhirnya apa? Ketika Abdurrahman bin Auf meninggal dan selama hidup dikenal sebagai orang yang super dermawan Pak Ibu sekalian. Hartanya itu sampai nggak habis-habis sebelum dia meninggal. Bingung mau dikemenain tuh. Sampai-sampai ada riwayat saking kayanya Abdurrahman bin Auf itu merangkak masuk surga. Kenapa kok merangkak masuk surga? Saking banyaknya hartanya karena mau dihisap lama. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua mengatakan karena Abdurrahman bin Auf itu karena saking dermawannya sangat dekat dengan pintu surga. Jadi dia masuk surga itu ngesot aja, ngesot. Nah, sampai dia. Tapi intinya Pak Ibu sekalian, Abdurrahman bin Auf sukses menginternalisasi dirinya bahwa saya punya ultimate goal, saya dikenal orang yang sangat dermawan. Dan itu dibuktikannya. Dia meminta kepada Allah saat dia tawaf. Ya Allah, jangan jadikan aku orang yang tamak ya Allah. Jadikanlah aku orang yang beruntung. Terus diulang-ulang. Sahabat yang di sampingnya penasaran. Siapa di antara Anda yang yakin akan mewujudkan ultimate goal-nya? Mana orangnya? Nah, sebelum kita setting dream perlu atau perlu disetting? Saya nggak dengar. Perlu atau perlu disetting? Sebelum disetting, kita belajar dulu fungsinya. Ternyata dream itu ada fungsinya. Kita lebih mudah setting dream ketika kita mengetahui fungsinya. Nah, ini sekarang fungsi dream. Nah. Enak atau enak Pak Bu sekalian sudah punya identitas kayak gini. Apa yang terjadi di dalam rumah tangga Anda ketika setiap hari isinya begini nih? Coba. Situasinya selalu ideal. Rumahku sudah surgaku. Wah, istriku itu bidadariku. Wah. Masa pengen surga nggak mau nyiptakan suasana surga di rumah? Ciptakan dulu di dunia suasana surga di rumah. Baru dapat surga beneran. Angkat tangan. Tuh saya. Eleng. Ini situasi itu Anda yang menciptakan Pak Bu sekalian. Jangan melihat sisi kurang dari pasangan Anda. Kalau Anda melihat sisi kurang dari pasangan Anda tidak akan bisa menemukan sisi baik dari pasangan Anda. Ini di luar sana. Di luar sana kan banyak yang kayak gitu kan. Pokoknya pasangannya ada yang semuanya yang diingat tuh yang negatif-negatif. Mama ini loh, kalau tidur sekarang sukanya ngorok.
Papa juga sama kan? Wah. Dulu perasaan waktu menikah, kalau mau tidur aja senyumnya manis banget. Sekarang sudahlah ngorok, pakai daster, bau balsem, bintang koyok 7 di sini tempel semua. Dasternya banyak peniti. Kayak awal-awal itu pas nikah itu loh. Wah, mulailah sudah. Ya di luar sana ya. Nah ini juga sama Pak Bu sekalian. Anda harus bisa menciptakan sikap positif. Apapun lihat dari, wah itu rumah Pak Bu kalau sudah begini enak banget. Udah gitu Anda punya ultimate goal dengan anak-anak Anda. Apa ultimate goalnya Dek? Sudah ada? Mana coba lihat. Coba dibacain. Bacain. Mike. Coba adik-adik, mana adik-adik? Mana tadi? Yang angkat tangan mana? Yang angkat tangan mana? Ayo. Mas Yanwar, Rafa, semua angkat tangan. Nah, sekarang yang adik-adik sini semua. Sini. Boleh kita panggil? Boleh atau boleh? Ah, sini ada, ayo, naik panggung, yuk. Nah, sini. Ayo. Mike, Mas. Nah. Bacain. Mas Rafa sini. Yanwar. Maju semua. Ayo Mbak, maju ini. Enggak apa-apa sini. Ada ibunya kan? Ayo sudah sini. Sini, Mbak. Ayo, Masya Allah. Beruntunglah Pak Bu sekalian Anda bawa anak-anak Anda ke sini. Kita tidak akan pernah tahu ultimate goal ini ketika Allah bersama mereka menginternalisasi dalam dirinya dan Allah mewujudkan. Kita akan pernah tahu. Bisa jadi ultimate goal anak Anda tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Bahkan Anda nggak percaya. Tapi dia yakin dengan dirinya. Namanya anak kecil. Ayo. Boleh nggak kita minta tolong mereka membacakan ultimate goal-nya? Dek, nanti bacanya yang lantang ya. Ya. Yang lantang. Yakinkan sama orang tua bahwa ini ultimate goal saya yakin bisa mewujudkannya. Gitu. Ya. Dulu waktu mereka kecil nggak kayak adik ini. Jadi, karena dulu orang tua kita nggak belajar seperti kita, bisa jadi kita jauh lebih sukses daripada mereka. Yakin atau yakin? Yakin nggak kita akan lebih sukses dari orang tua kita? Kenapa? Karena dulu mereka belum belajar kayak kita. Dan mereka ingin apa yang mereka capai sekarang jauh lebih tinggi pencapaian kita dari mereka. Boleh nggak kita bacain? Nanti bacanya lantang ya. Semangat gitu. Siap ya? Nah, boleh dibaca gini nggak apa-apa. Nanti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Aku bersyukur kepadamu. Nah, ya, yang gampang aja. Aku bersyukur kepadamu bahwa kini saya sudah punya ultimate goal. Yaitu. Nah, bisa? Coba diulangi. Alhamdulillah. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Bahwa kini saya sudah punya ultimate goal. Yaitu. Nah, dibacain. Satu-satu nanti, ya. Pokoknya harus semangat, biarkan kain-kain ini bergetar. Gitu. Siap atau siap? Oke, dimulai dari Mas Fakri. Alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena kini aku sudah punya ultimate goal, yaitu pemimpin yang hafal Al-Quran 30 juz, ahli fikih, dan taat tunduk patuh kepada Allah. Amin, tolong diaminkan Bapak sekalian. Amin. Oke, selanjutnya Kak, silakan Kak. Yang lantang. 1, 2, 3. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur padamu karena aku sekarang punya ultimate goal sebagai pengusaha yang berjaya dan sukses di dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah karena kini aku sudah mempunyai ultimate goal yaitu menjadi manusia sukses, bisa multi language, hafiz Al-Quran dan mendapat medali emas banyak. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, sekarang aku bersyukur karena sekarang aku mempunyai ultimate goal yaitu pengusaha yang adil dan jujur serta menjadi anak soleh. Amin. Mas Yanwar ulangi sekali lagi yang lantang. Ayo, yang lantang.
Energinya 100%. Yang lantang, yuk go. 1, 2, 3. Alhamdulillah, ya Allah, aku bersyukur karena kini aku telah mempunyai ultimate goal, yaitu pengusaha yang adil dan jujur, serta menjadi anak yang soleh. Amin. Alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu ya Allah karena kini saya sudah mempunyai ultimate goal yaitu Hafiz 30 juz dan menjadi pesepak bola. Hebat. Masya Allah, subhanallah. Tes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Mike, dekatin, ulangi. Yuk, 1, 2, 3. Cek. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku bersyukur kepada Allah karena kini aku telah mempunyai ultimate goal yaitu menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang di sekitar dan selalu menjunjung tinggi kebenaran. Amin. Mas Rafa dipindah mic-nya. Sebelah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena ini aku bersyukur kepadamu ya Allah. Karena sekarang aku telah mempunyai ultimate goal. Lidah enam bahasa, hafid 30 juz, hakim yang adil, dokter yang berjasa, dan pengusaha baik, jujur, dan adil. Amin ya Allah. Takbir. Allah Akbar. Siapa ya di antara Bapak Ibu sekalian yang yakin bahwa putra-putri kita di depan insya Allah akan mewujudkan ultimate goalnya? Mana orangnya? Dan lebih baik dari orang tuanya. Dan memuliakan kaum muslimin. Tos kiri kanannya katakan kita keluarga berkah berlimpah. Silakan balik, adik-adik sekalian berikan aplaus untuk mereka semua. Oke. Sesi 3 ini adalah sesi penentuan Pak Bu sekalian. Bagaimana cara ultimate goal itu betul-betul terinternalisasi. Jadi Anda tidak boleh sampai lost contact terhadap materi ya. Siap atau siap? Oke. Nah, agar ultimate goal itu mudah untuk kita perjuangkan, maka dibutuhkan yang namanya maklumat. Tadi saya sudah mau jelaskan, yaitu fungsi dream, betul ya. Fungsi dream yang pertama yaitu sebagai petunjuk arah. Ingat, seberapa besar potensi ultimate goal anak dan Anda tercapai tergantung dari pemahaman Anda di sesi ini. Yang pertama ini fungsi dream, yang kedua nanti setting dream. Itu sangat berbanding lurus. Seberapa kuat Anda memperjuangkan ultimate goal Anda itu. Ya. Yang pertama, fungsi dream adalah sebagai apa? Sebagai petunjuk arah. Maksudnya kayak mana? Nih contohnya. Nah, tahu ini? Apa nih? Oke. Ya, karena fungsi dream sebagai petunjuk arah, maka pertanyaan saya, bisa nggak Anda pesan gokar? Gokarnya datang tanpa Anda ngisi kemana tujuan Anda pergi. Saya nggak dengar. Nah, jadi tujuan arah itu penting atau penting? Penting. Kalau nggak ada, Anda nggak akan kemana-mana. Yang kedua, sebelum ada gokar, kita biasanya pesan taksi offline. Anda cegat di pinggir jalan, datang taksinya. Ketika Anda buka pintu, supir taksinya tanya, Pak, mau kemana Pak? Biasanya penumpangnya jawab atau jawab? Jawabnya apa? Tujuan. Nah, Pak, saya mau ke Sentul, Rukun Senior Living. Katanya di sana ada seminar yang bisa merubah hidup. Akhirnya Anda diantar.
Ketika ada yang naik taksi, ditanya oleh supir, mau kemana Pak? Enggak tahu. Gimana kira-kira? Anda disuruh turun. Oh, dasar penumpang edan. Turun! Tanya mau kemana, enggak tahu. Edan, turun sana. Oh, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua atau situasi yang kedua, datang lagi penumpang, ditanya, Pak, mau kemana? Enggak tahu. Terus, penumpangnya tanya lagi, tapi saya punya uang 200.000. Oh ya sudah Pak, masuk aja. Supir taksinya pintar juga. Berapa uangnya Pak? 200.000. Dipencet argonya, muter-muter kota, sampai argonya mencapai 200.000, balik situ lagi. Sudah sampai Pak, silahkan turun. Gimana? Dia bisa sampai ke tujuannya enggak? Enggak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita enggak punya tujuan, enggak punya ultimate goal, bisa jadi kita meninggal dalam kondisi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Iya toh ya? Sama juga anak kita ini, ketika kita dititipi 1, 2, 3, makhluk dari Allah itu, tidak pernah kita atur bahwa ultimate goal kamu ini loh nak. Dia tidak akan bisa kemana-mana. Pun ketika dia mengakhiri kehidupannya, maka dia akan mengakhiri kehidupan sama atau rata dengan kebanyakan orang lain. Ya begitu-gitu aja. Cuma numpang hidup, makan, turu meneh, makan meneh, turu meneh, terus mati. Apa karyamu? Apa jejak? Legasinya apa? Nah, biasanya orang kalau nggak punya legasi itu karena nggak punya ultimate goal. Itulah pentingnya sebuah tujuan. Karena tanpa tujuan kita nggak akan mungkin bisa kemana-mana. Gitu ya. Nah ini dia. Angkat tangan kanan. Yang punya tangan kanan, tepuk sebelahnya. Bosku, bosku. Tolong ingat baik-baik. Bacain. Anda pernah nggak melihat seseorang di luar sana, umurnya sudah 50 tahun, tapi sampai detik ini, menurut pengamatan kita semua, orang itu nggak ngapa-ngapain, nggak punya apa-apa gitu. Padahal sudah 50 tahun, bahkan hampir 60. Pernah melihat orang seperti itu? Bisa jadi karena dia nggak pernah punya yang namanya tujuan. Terus terang Pak Bu, saya pernah melihat orang seperti itu. Keluarga sendiri. Hidupnya cuma gitu aja. Aktivitas sehari, aduh ya Allah. Padahal kita ini nanti bersaing dengan sekian miliar manusia. Mana yang akan menjadi pilihan Allah itu? Kita nggak akan pernah tahu, termasuk kita masuk dalam pilihan atau nggak akan pernah tahu. Angkat tangan kanannya, tepuk sebelahnya. Bosku, bosku, tolong dengarkan baik-baik. Bacain. Ya. Jika Anda menginginkan membangun sesuatu yang besar, maka tujuan atau visi itu sesuatu yang sangat penting. Nah, kecuali kalau Anda pengen bangun sesuatu yang kecil, biasa-biasa saja. Nggak perlu tujuan, nggak perlu visi, nggak perlu. Pertanyaan saya, orang yang ada di depan saya ingin sesuatu yang besar atau besar? Besar. Nah. Fungsi dream yang kedua, itu yang pertama ya. Fungsi dream yang pertama sebagai apa? Petunjuk arah. Fungsi dream yang kedua adalah kita mulai dengan menyaksikan video berikut ini. Silakan Kang.
Itu fungsi dream yang kedua. Ada yang bisa menerjemahkan video itu? Apa Mas Rafa? Hah? Oke, sebelum saya terjemahkan, nih. Anda tahu nggak lapangan sepak bola seperti ini? Apa yang aneh atau janggal terhadap lapangan sepak bola ini? Hah? Nggak ada apanya? Nggak ada gawang. Yang kedua, nggak ada garis. Nah, seperti apa rasanya ketika Anda sebagai penonton menonton pertandingan bola yang nggak ada garis dan gawangnya? Kira-kira gimana? Oh, bingung. Asik nggak ditonton? Oh, nggak asik. Mau nggak nonton? Tiketnya gratis, Bos. Dikasih makan sambil dipijitin. Oh, nggak mau juga ya? Kenapa kok nggak mau nonton? Nggak ada tujuan. Habis itu berantakan. Apa lagi? Kenapa nggak mau nonton gitu loh? Hah? Nggak ada pemainnya. Apa lagi? Anggaplah ada pemainnya wes. Tapi nggak ada garis, nggak ada gawang. Nggak ada aturan. Apa lagi? Nggak ada tujuan. Rasanya gimana yang nonton? Nggak puas. Apa lagi, Bu? Nggak sesuai harapan, nggak sesuai ekspektasi. Coba. Kalau yang sebelumnya ada gawangnya nggak? Video sebelumnya? Ada gawangnya. Kira-kira tontonan sepak bola seperti ini bermakna atau enggak? Menambah nilai pekerjaan atau tidak? Tidak ada seseorang yang mau nonton pertandingan sepak bola seperti ini, Pak Bu sekalian, ketika enggak ada gawangnya. Yang mau diperjuangkan apa? Yang mau dikejar apa? Ya video sebelumnya karena ada gawangnya, nyawa pun diberikan. Lawannya setan semua gendruwo. Tapi dihadapi, kenapa? Karena dia punya sebuah tujuan, memasukkan bola ke dalam gawang. Itulah fungsi dream yang kedua. Baca sama-sama. Menambah nilai pekerjaan. Nah. Ya. Kira-kira ada nggak rasa bosan nonton sepak bola yang nggak ada gawangnya? Halo, halo, halo? Bosan atau bosan? Nah, nontonnya lelah, betul atau betul? Iya Pak Bu sekalian. Jadi nggak ada apa, anyap, yuk ngapain coba nonton tuh? Jadi kalau Anda punya dream Pak Bu sekalian, Anda punya tujuan, maka itu akan menambah nilai, akan menambah value, akan menambah bobot dari apa yang Anda lakukan sehari-hari. Angkat tangan kanan, tepuk sebelahnya, bosku, bosku. Tolong ingat baik-baik. Bacain. Angkat tangan kiri, tepuk sebelahnya, terima kasih bosku. Izinkan saya membacakan berikut ini. Baca. Iya. Jadi Pak Bu sekalian, karena dream Anda sekarang sudah punya visi yang jelas, sudah punya tujuan yang jelas, maka pastikan semua aktivitas Anda sehari-hari itu ada maknanya gitu. Dalam rangka dan hanya untuk, apa yuk? Dalam rangka dan hanya untuk, yes, semua aktivitas Anda. Adapun aktivitas Anda, perilaku Anda, kegiatan Anda sehari-hari yang nggak ada hubungannya dengan impian Anda, yang tidak mengantarkan Anda pada sebuah tujuan, tolong ditinggalkan. Ngapain dikerjain, ngabisin waktu, tenaga, pikiran. Karena Anda punya cita-cita mulia Pak Bu sekalian. Anda ditunggu Allah dan Rasulnya untuk berkontribusi lebih besar dari sebelumnya. Jadi sangat jelas ketika ada orang di luar sana, kebanyakan nongkrong, kebanyakan gosip, ngalur sana sini, touring sana sini, mengerjakan hal-hal yang tidak berfaedah,
tidak selaras dengan tujuannya, berarti orang itu bisa jadi orang itu nggak punya impian. Kenapa? Karena dia membiarkan hidupnya mengalir begitu aja. Halo, halo, halo? Oke, sekarang fungsi dream yang ketiga. Silakan Kang Hafiz ya. Yang ketiga. Baca bersama-sama, yuk. 1, 2, 3. Memberikan kekuatan. Nah, ya. Memberikan kekuatan. Maksudnya kayak mana memberikan kekuatan? Nih contohnya nih. Tadi Mas Rafa ultimate goalnya apa? Hafiz 30 juz, oke. Mas Yanwar apa? Pengusaha yang adil dan menjubur. Dek, apa dek ultimate goalnya? Pemimpin yang hafal Quran 30 juz, oke. Mbak tadi apa dreamnya? Ultimate goalnya apa tadi? Hafiz 30 juz, oke. Misalkan ya. Siapa lagi tadi ya? Ayo Mas Raffi, tadi apa? Menjadi pengusaha berjaya dunia akhirat. Oke, lanjut Mas, apa lagi? Banyak bahasa itu berapa bahasa? 7? Seperti Muhammad Al-Fatih kan, menguasai 7 bahasa itu. Oh banyaklah pokoknya gitu ya. Nanti ultimate goal-nya boleh disempurnakan. Ultimate goal itu harus clear. Jelas jumlahnya. Jumlahnya harus tepat. Tanggalnya kapan. Tadi Mas Rafa, Hafiz 30 juz. Nah itu harus ditentukan. Tanggal sekian, tahun sekian. Sehingga semua aktivitasnya, tenaganya, energinya, waktunya terdorong ke situ semuanya. Tuh. Kita ambil contoh sekarang. Misalkan gini. Ini anggaplah ada 2 orang, ya. Kita ambil contoh ya. Misalkan ada Mas Budi, ada Mas Sigit. Nah, misalkan. Yang satu siapa namanya? Sigit. Nah. Sigit. Kedua orang ini Pak Bu sekalian adalah dia ingin menjadi penulis buku. Ingin menjadi apa? Penulis buku. Mas Budi mengatakan dia ingin menulis 5 buku di tahun 2000, sekarang 2004 ya, di tahun 2000 katakanlah di tahun 2030. Tahun berapa? 2030 nih, ya. Berapa buku tadi? Di tahun berapa? Oke. 5 Sigit. Mas Budi. Lalu Pak Sigit, karena dia seorang penulis, dia memiliki sebuah ultimate goal, dia bilang, saya ingin menulis 50 buku. Berapa buku? Nah. Menulis 50 buku. Di tahun 2030. Oke. Sampai sini, apanya yang berbeda? Jumlah bukunya? Oke. Ini ceritanya mereka ini sama-sama penulis. Dia punya ultimate goal. Yang satu ultimate goalnya 2030, 5 buku. Yang satu berapa? Buku. Nah. Kira-kira di antara Mas Budi dan Mas Sigit, mana yang energinya paling besar? Mana yang akan meluangkan waktu lebih banyak?
Mana yang akan lebih serius? Mana yang akan memiliki tenaga energi tanpa, maksudnya nggak akan menyerah? Yang mana orangnya? Oh, kenapa kok Pak Sigit? Oke. Jadi yang namanya ultimate goal itu, Bapak Ibu sekalian, nggak boleh kecil. Kenapa? Karena dia akan memberikan kekuatan. Kalaulah ultimate goal Anda kecil, halo? Maka berbanding lurus dengan tenaga, waktu, dan pikiran Anda pun ikut-ikutan kecil. Pertanyaan saya, ketika ultimate goal kita besar, mudah atau mudah bagi Allah untuk mewujudkannya? Mudah banget. Dan ini antara besar dan kecil, untuk menentukannya bayar atau gratis? Saya nggak dengar. Kalau gratis kenapa nggak gede sekalian? Nanti daripada terwujud, tahu gitu. Menyesal pula di belakang nanti. Halo? Jelas sampai sini? Oke, berikutnya Kang. Next Mas. Coba tampilkan. Nah ini dia. Lanjut, baca yang bawah. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, impian itu perlu atau perlu besar? Ah, tuh. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, boleh saya bertanya? Seandainya tahun 2030 belum terwujud impiannya, dua-duanya belum terwujud. Ini belum 5 buku, ini belum 50 buku. Seandainya tahun 2030 belum terwujud. Mana di antara dua orang ini yang paling banyak menulis buku? Oh, kenapa? Betul, karena terlanjur impiannya dibuat besar. Otomatis dia energinya makin besar untuk mewujudkan. Jadi siapa di antara Anda mulai sekarang akan membuat impiannya, ultimate goalnya jauh lebih besar dari sebelumnya? Oke. Ya. Itu fungsi dream yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, fungsi dream yang keempat adalah, baca bersama-sama. Saya nggak dengar. Yes, betul. Ya. Menentukan prioritas. Nah. Oke. Kenapa kok kita anggap bahwa fungsi dream itu menentukan prioritas? Angkat tangan kanan. Tepuk sebelahnya, bosku. Fungsi dream yang keempat adalah menentukan prioritas. Karena, baca. Ya. Oke. Sudah? Lanjut ya. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima, fungsi dream adalah, baca bersama-sama. Saya nggak dengar. Meramal masa depan. Oke.
Meramal masa depan. Di sini ada nggak yang punya anak perempuan ya? Yang punya anak perempuan ada? Oke. Yang punya ibu perempuan? Oh semuanya ya. Iya, iya. Bapak Ibu sekalian, halo halo. Seandainya Anda punya anak perempuan atau adik perempuan akan dilamar oleh seorang pemuda. Kira-kira ketika saudara Anda, adik Anda, anak Anda dilamar itu berita bahagia atau bahagia? Saya nggak dengar. Datanglah pemuda itu kepada Anda sebagai orang tua. Assalamualaikum Pak, mohon maaf saya akan berencana untuk melamar anak Bapak. Bla 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 begitulah ceritanya. Lalu Anda bertanya kepada sang pemuda. Biasa kan? Pakai gaya-gaya ya toh? Pak Haji harus latihan ini. Oh gitu. Adik siapa? Kenal anak saya dari mana? Saya namanya mau siapa? Siapa Pak Eri? Nah itu aja tuh. Ya, Sigit aja. Saya Pak Sigit, Pak. Saya sekarang sudah mulai merintis usaha dan saya yakin dengan hidup bersama anak Bapak, saya sangat yakin betul bisa membahagiakan anak Bapak dan juga keluarga besar Bapak. Iya, iya. Gitu ya. Apa rencanamu ke depan ketika engkau nanti melamar anak saya? Setelah saya menikah dan Bapak izinkan untuk meminang putri Bapak, insya Allah saya akan tinggal di atas tanah lebih kurang 1000 meter. Di atasnya bangunan minimum 700 meter. Dan bangunan itu berlantai 2, di belakang ada kolam renang. Dan selain itu Pak, di garasi ada minimum 3 mobil. Mobil itu akan saya gunakan untuk diri saya sendiri satu. Yang satu lagi akan saya berikan untuk anak Bapak. Dan satu lagi akan saya berikan untuk Bapak. Mana tahu nanti Bapak jalan-jalan ke rumah, mobil itu bisa dipakai dan juga bisa pulang ke rumah Pak. Oh. Kok ya langsung tuh? Dan tidak hanya itu Pak, ketika saya punya bisnis, insya Allah bisnis saya akan saya kembangkan tanpa kok pada hafal semua nih? Ternyata orang tuanya pengalaman, sudah pengalaman. Ya anggaplah jauh seperti itu ya. Saya akan mengembangkan bisnis yang berkah Pak, dan bisnis saya akan saya gunakan untuk membangun beberapa kegiatan amal sosial sehingga siapapun yang terlibat di situnya termasuk keluarga besar saya mudah-mudahan nanti akan dialiri ladang amal solehnya. Iya, iya, iya. Seandainya Anda semua orang tua yang normal, kira-kira dari penjelasan tadi ini diterima atau gimana? Wah, Bu, gimana Pak? Gimana Bu? Gimana? Loh ini kan ceritanya kan baru hanya itu dulu. Kira-kira diterima atau diterima Bu? Saya nggak dengar. Wow gitu ya. Nah. Ternyata ada situasi yang kedua. Oh entar dulu, ini kan situasi pertama. Situasi kedua gini. Datang lagi pemuda Pak. Pak saya mau lamar anak Bapak. Saya sudah lama berkenalan. Baik. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan dan bagaimana masa depan setelah menikah dengan anak saya? Bagi saya sih Pak, enggak muluk-muluk. Hidup itu seperti air saja.
dia akan mengalir menyesuaikan situasi yang dia ikuti. Mengalir saja gitu. Menurut saya hidup itu sederhana, Pak. Cukup dengan seperti air. Enggak muluk-muluk saya. Anda mau menerima pemuda yang pertama atau pemuda yang kedua? Karena begini, memang betul air itu mengalir dari atas ke bawah. Ada air yang mengalir betul, mengalirnya benar ke lautan. Lah kalau ngalirnya ke comberan sepiteng, ya toh ya. Di antara dua pemuda ini, mana yang menurut Anda diyakini akan memiliki masa depan yang cemerlang? Yang pertama atau yang kedua? Kenapa yang pertama? Betul, karena tujuannya jelas. Bahwa saat itu belum ada, yes belum ada. Tetapi dia sudah punya tujuan yang sangat jelas. Sehingga itu akan berbanding lurus dengan seluruh aktivitasnya kelak ketika dia sudah menikah. Halo, halo, halo? Dulu waktu dilamar kayak gitu, Bu. Mau ketawa? Ya, oke ya. Halo, halo, halo? Oke, jadi fungsi dream yang kelima apa? Coba sama-sama. Iya, orang ini pemuda yang pertama sudah punya tujuan dan masa depan yang jelas. Yang keenam, fungsi dream yang keenam, ya. Baca bersama-sama. Sebentar, angkat tangan kanan dulu. Tepuk sebelahnya. Bestiku, tolong ingat baik-baik bahwa, bacain. Pemuda yang pertama punya impian enggak? Istrinya nanti ketika berhasil dipinang, berarti istrinya ini hidup di atas impian siapa? Yes, hidup di atas impian calon suaminya. Ketika nanti berhasil, berarti dia hidup di atas impian suaminya. Itulah pentingnya impian. Anda sebagai karyawan, atau Anda yang memiliki karyawan, bosnya punya impian. Ingin perusahaannya mengantar seluruh orang-orang yang di dalamnya agar berlabuh menuju surga. Pertanyaan saya, karyawannya kecipratan impian bosnya tidak? Halo, halo, halo? Kecipratan atau kecipratan? Kecipratan, Pak Ibu sekalian. MMC ada foundernya. Halo, halo? Foundernya ingin pengusaha di negeri tercinta ini, kehidupannya tidak terbelenggu dengan utang dan hidupnya jauh lebih berkah berlimpah. Founder MMC pengennya begitu. Kira-kira kita kecipratan nggak terhadap impian founder MMC? Itulah pentingnya dream harus, atau fungsi dream yaitu bisa meramal masa depan. Kita boleh Pak Ibu sekalian hidup di atas ramalan kita sendiri boleh, di atas ramalan orang lain boleh. Ya. Yang keenam, baca bersama-sama. Mengukur keberhasilan. Ya, mengukur keberhasilan. Angkat tangan kiri, tepuk sebelahnya. Bosku, terima kasih telah menemaniku belajar. Tolong dengarkan nasihatku baik-baik. Bacain. Maksudnya apa? Bahwa ketika orang sudah memiliki yang namanya impian, maka dia dari timeline waktu yang ada, misalkan nih 2030, sekarang 2024, 2025 dia evaluasi, 2026 kayak mana, 2027 pencapaiannya yang sudah dan belum yang mana, 2028 terus seperti itu Pak Ibu sekalian. Jadi kalau kita nggak punya impian, kita tidak akan pernah bisa mengukur yang namanya saya nggak dengar, keberhasilan.
Oh, ini sudah tahun 2027. Kok nampaknya baru 10 buku. Dari situlah dia bisa men-setting ulang energinya. Gitu. Dan boleh Anda sesuaikan. Gitu. Oh, ini berarti apa nih yang perlu direlevansikan? Ah, gitu. Siap atau siap? Oke. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya, tolong jawab pertanyaan saya. Boleh nggak pertanyaan saya dijawab? Oke, siapa di antara Anda yang ingin punya impian seperti ini? Mana orangnya? Yang ingin punya impian seperti ini? Yang ingin memiliki anak soleh dan soleha? Ingin membangun masjid sebelum meninggal? Ingin berangkat haji bersama keluarga besar dan karyawannya sebelum meninggal? Siapa yang ingin seperti itu? Tos kiri kanannya katakan, kita punya impian mulia, kita punya impian mulia. Oke. Itu fungsi dari dream. Kita baca bersama-sama. Yuk angkat tangan kanan, tepuk sebelahnya. Bosku, bosku. Saya bacain sekali lagi. Fungsi dream ialah 1. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian, setelah break, silakan sholat duha. Nanti kita akan belajar bagaimana cara men-setting dream. Fungsinya udah diketahui tuh. Nah, nanti kita setting habis ini. Boleh kita setting dreamnya? Boleh. Baik, saya minta Anda semua berdiri. Kaki kiri di depan, tangan kiri di depan. Kita akan saya hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.